Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan struktur kontrol di bahasa pemrograman. Yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman menggunakan program Visual Studio. Tapi tentu saja penggunaan struktur kontrol ini di pemrograman apapun nanti pasti ada. Ya. Baik, jadi teorinya dulu sebelum nanti praktek ke Visual Studio. Jadi struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk atau struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya program. Di Visual Basic atau Visual Studio nanti dikenal dua jenis struktur kontrol. Yang pertama ini akan saya bahas, struktur kontrol pengambilan keputusan digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi. Dan yang kedua, ini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur kontrol pengulangan digunakan untuk melakukan pengulangan kode program. Ya, jadi kali ini yang akan dibahas yaitu tutorial video ini tentang struktur kontrol pengambilan keputusan. Mungkin kalian pernah belajar di Excel ya waktu awal-awal, yaitu menggunakan fungsi if. Nah, di sini juga sama. Jadi bagaimana jika ada 5 alternatif jawaban, mana yang benar, nah itu yang disebut dengan struktur kontrol pengambilan keputusan. Nanti ada dua jenis di Visual Studio. Bentuk umumnya atau struktur umumnya bisa menggunakan if then sama menggunakan select case ya untuk struktur pengambilan keputusan. Bentuk umum struktur if seperti ini. Jadi mulai dari kata-kata if, kemudian kondisinya seperti apa. Nanti ada kondisi dicek apakah kondisinya benar atau tidak. Kemudian then, kemudian ada kode program. Jadi bila kondisinya benar, ya nanti dicek true atau false-nya. Bernilai true, maka kode program setelah tulisan then akan dikerjakan. Ini kalau namanya if-nya atau alternatif jawabannya hanya satu. Jika benar dikerjakan, jika salah maka tidak dikerjakan. Nah, yang kedua ini ada alternatif beberapa. Kalau tadi kan yang atas kondisinya kalau benar saja. Ya, kalau di sini ada alternatif kalau salah seperti apa. Jadi if kondisi dicek kondisi yang pertama, jika kondisi ini benar, maka blok kode program pertama dijalankan. Ya. Nah, kalau salah seperti apa? Maka dia melihat ke blok kode program yang kedua. Jadi ada else. Ya. Jadi jika tidak, maka blok kode program kedua dijalankan. Dan kalau yang seperti ini ada else-nya, nanti harus diakhiri dengan and if. Ya. Jadi bila kondisi bernilai true, maka blok kode program pertama akan dikerjakan. Tetapi jika kondisi yang di atas ini salah, maka blok kode program kedua akan dijalankan. Ini hanya dua alternatif jawaban. Tapi kita bisa nanti kalau ada 5 bagaimana ya, berarti nanti else if terusnya. Ketentuannya sama seperti di Excel, jadi banyaknya alternatif jawaban min 1. Jadi misalkan ada 5 alternatif jawaban, ya maka if-nya atau else if-nya nantinya hanya ada 4. Ya, yang terakhirnya hanya perlu else, tidak perlu pakai kondisi, langsung ke blok kode program. Seperti itu. Ini kalau case, ya, ini bentuk umum case. Jadi mulai dari kata-kata select case, pilihan, kemudian ada case pilihan pertama, blok kode program. Jadi ini dilihat pilih case yang pilihan di atasnya apakah sama, apakah benar tidak atau sesuai tidak dengan case pilihan pertama. Jika benar nilainya, maka blok kode program pertama dijalankan. Jika tidak, dia melihat ke case pilihan keduanya. Ya, terus seperti itu sampai nanti kalau ketemu, ya maka dia stop langsung ke end select. Tapi yang akan saya jelaskan di tutorial ini yaitu menggunakan if saja, ya, if then, yang tidak menggunakan select. Baik, untuk mempraktekannya, misalkan kita akan buat program menentukan nama akun, ya. Nanti di sini ada label, kode akun, nama akun, sama tipe akun. Kode akun nanti kita menggunakan namanya kemarin combo box, ya. Kita masukkan data-datanya, kemudian nanti ada text box dan 2 buah tombol, ya, atau button. Jadi misalkan ketentuannya seperti ini. Jadi ketentuannya nanti misalkan kita masukkan 4 jenis kode akun, ya, di dalam combo box yang di atas ini, ya.
Jadi misalkan kalau user memilih 2101 dipilih ya kode akunnya, kemudian klik tombol cari, maka nanti kita harapkan kalau dia 2101 maka nama akunnya adalah account payable, sedangkan tipe akunnya adalah akun hutang. Jadi itu kalau 2101. Ya kalau yang lain sesuaikan dengan nama akun sama tipe akun. Ya seperti itu. Jadi silakan teman-teman buat project baru ya di Visual Studio. Ini sudah saya buat project baru, misalkan simpan saja nanti nama projectnya adalah struktur kontrol gitu ya, struktur kontrol underscore name masing-masing boleh ya. Baik, kalau sudah silakan didesain seperti ini label seperti biasa ya, label, ini label ya, label itu hanya tulisan saja, ini label. Yang sebelah kanan ini menggunakan combo box ya, combo box ya yang ini. Kemudian ada text box dan ada 2 buah button gitu. Silakan nanti didesain. Kemudian bagaimana? Di sini kan saya latarnya menggunakan gambar ya supaya tampilannya lebih bagus. Jadi latar ini bisa kasih kita warna ataupun kasih gambar ya. Ini. Jadi kalau ingin latarnya berbentuk warna, misalkan ini harus dihilangkan dulu ya. Ya. Jadi kalau ingin berbentuk warna itu ada namanya back color. Ya, itu untuk warna. Jadi kalau ingin backgroundnya berbentuk warna, klik di form yang kosong sampai muncul form 1, ada back color. Kemudian kalau ingin bentuk gambar, di sini ada background image. Ya, di bagian properties dipilih atau diklik tombol titik-titik di sebelah kanannya, nanti akan muncul select resource. Ada 2 alternatif. Jadi yang disebut dengan local source. Jadi kalau local source ini tinggal diklik, nanti teman-teman tinggal klik import ya, tapi ya nanti import kemudian nanti tinggal dipilih gambarnya ada di bagian mana gitu ya gambarnya. Nah, tapi masalahnya kalau di sini ya kalau hanya lokal, biasanya nanti ketika pindah filenya tidak di komputer yang sama, biasanya nanti logonya ataupun gambarnya itu tidak akan terbawa ya. Jadi lebih aman supaya gambarnya kalau tidak terlalu banyak, tinggal pilih yang project resource file kemudian import. Jadi nanti ketika pindah ke komputer yang lain, gambarnya akan tetap ada, nanti muncul di bagian resource ya. Ini sudah saya contohkan. Jadi import, pilih gambar, misalkan bingkai ya, kemudian klik OK ya. Jadi nanti di sini akan muncul. Jadi kemanapun nanti si file atau si project ini dibawa, gambarnya pun akan ikut terbawa. Gitu. Kalau yang tadi itu hanya menggunakan lokal komputer yang digunakan, jadi tidak disimpan di project ini. Seperti itu perbedaannya. Baik, pertama kita akan masukkan dulu ya kemarin yang sudah dipraktekkan untuk memasukkan kode akun ya, untuk memasukkan data ke dalam combo box, tinggal klik di combo box-nya. Kemudian di bagian namanya apa? Item ya, coba dicari namanya item. Nah ini item. Kemudian klik tombol titik-titiknya. Ya. Nah tinggal diketikkan datanya. Misalkan ada 4 ya, 1101, 2101, 4101 dan 5100. Ya kalau sudah tinggal diklik OK. Nanti ketika di running tentunya akan muncul kode-kode tersebut. Ya. Baik. Kemudian, nanti di sini, agak besar. Nah, jadi nanti tadi kan ini sudah ya, tadi sampai sini. Untuk memberikan isian pilihan di combo box di properties item, tinggal ditambahkan. Nah, nanti kodenya itu kan dia akan nama akun sama tipe akun akan muncul kalau user sudah memilih kode akun kemudian klik tombol cari ya, maka eventnya ingat
ada istilah event ya di pemrograman berbasis objek. Event itu adalah kejadian. Jadi kejadiannya itu ketika user mengklik tombol cari, ya. Oleh karena itu nanti tentunya kita akan masukkan kodenya di tombol cari. Ya, jadi silakan di double klik ya tombol carinya. Nah, saya praktekkan. Saya contohkan dipraktekkan, jadi klik double klik tombol cari, maka lihat pastikan itu peripasa button 1 underscore klik ya. Nah, ini kalau kita lihat sini kan cari ini button 1, keluar button 2. Ya, jadi pastikan sebelum menulis kode di atasnya ada peripasa button 1 underscore klik. Jadi button 1 itu adalah nama objeknya, underscore klik ini adalah yang disebut apa? Event kemarin ya. Jadi event itu adalah kejadian. Jadi apapun yang kita tuliskan di kode ini akan dijalankan atau akan dieksekusi ketika button satunya itu diklik. Ya, kalau tidak diklik ya tidak akan dijalankan. Ya, silakan rumusnya seperti ini. Ya, silakan nanti diketikkan. Saya akan jelaskan saja secara langsung ya. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ada yang disebut dengan data dan variabel ya. Ini kan nanti ada data yang disimpan, yang harus disimpan ketika program dijalankan, yaitu ketika user memilih kode akun ya. Nah, ini berarti datanya itu harus disimpan sebelum nanti kita olah. Maka di sini ya, kita lihat ada dim, kemarin saya jelaskan. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu harus kita deklarasikan dulu ya, mulai dari kata-kata dim. Jadi kita harus bisa analisa kira-kira ada berapa variabel yang harus kita buat. Di sini kan nanti untuk menampung kode akun pertama, untuk menampung nama akun dan untuk menampung tipe akun ya. Kita lihat tadi di slide-nya, ini kan semuanya tipenya adalah bentuk datanya adalah string atau tulisan ya. Walaupun ini bentuknya angka, ini kan tidak untuk dijadikan kali atau bagi atau operasi aritmatika matematika. Jadi ini kita anggap saja semuanya misalkan dijadikan sebagai tipenya adalah tipe data string atau tulisan ya. Maka oleh karena itu bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kita tentukan dim. Jadi ingat ini deklarasi dulu variabel ya, kode, koma, nama, koma, tipe, asring. Jadi kita mendeklarasikan 3 buah variabel ya. Yang tipe datanya sama adalah tipe datanya string. Jadi boleh ya untuk kita mendeklarasikan kalau tipe datanya sama tinggal pakai koma-koma seperti ini. Kemudian nanti setelah dideklarasikan, ingat kalau pemrograman ada kata kuncinya, jadi pola pikirnya kalian deklarasi, kemudian input dulu ya. Setelah deklarasi, kemudian inputnya berasal dari mana? Ini kan inputnya berasal dari kode ya, kode akun ya. Di sini namanya adalah combo box. Jadi setelah deklarasi, kode sama dengan combo box 1.text. Jadi apapun nanti yang dipilih user di combo box 1 akan disimpan di variabel namanya kode. Ingat, kode di sini harus sama dengan pemanggilan kode di sini. Kita lihat kalau klik di kode ini langsung ke bawah semua ya. Baik, itu yang pertama ya. Jadi setelah deklarasi, kemudian input. Nah, kemudian setelah di input apa? Kita ingin diproses kan? Dari kode ini misalkan contoh tadi dia itu memilih tadi misalkan 4101 ya. Maka kode ini sekarang nilainya adalah 4101. Nah, baru kita proses. Kita kan ingin tahu 4101 itu kode akun untuk apa sih? Nah, maka menggunakan rumus yang tadi, menggunakan pengambilan keputusan menggunakan if ya. Karena di sini pilihannya ada 4 ya, ada kode akun 4, maka nanti hanya perlu ada if else-nya hanya ada 3, 1, 2, 3 dan terakhir hanya else saja. Ya, saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, if kode sama dengan 1101 yang ini kan 1101. Ingat kalau string itu harus pakai petik 2 ya. Jadi ini if, ini yang disebut dengan kondisi tadi ya. Ini yang disebut dengan kondisi atau supaya jelas. Nah, ya. Ini sama saja. Jadi dim kode sama. Nah, if kode ini yang disebut dengan kondisi. Jadi dicek apakah kondisi ini benar atau salah. Jika benar ya, then maka lihat di sini ada nama sama tipe kita sudah deklarasikan. Maka kalau benar maka namanya itu adalah
cash, ya. Tipenya adalah kas atau bank kalau 1101, ya. Jika kondisi ini salah, maka alternatif kedua di sini bawah ada else if. Ini huruf I ya, if else if disatukan. Maka kalau kondisi pertama salah, maka kita ngecek ke kondisi yang kedua. Kode sama dengan 2101. Ingat kalau tipe data string harus diapit petik 2. Nah, jadi ini kondisi yang kedua, ya. Jika kondisi ini benar, maka dia melihat ke kondisi di map kode yang ini disebut blok kode program, ya. Maka blok kode program ini dijalankan. Nah, tadi salah kan? Tadi kita pilih 4101 ya. Jadi ulang lagi di sini, if 4101 sama dengan 101 false, ya. Maka blok kode ini tidak dijalankan. Maka dia melihat ke kondisi yang kedua. Else if jika tidak, 4101 apakah sama dengan 2101? False juga. Maka blok kode program yang kedua ini tidak dijalankan lagi karena kondisinya salah. Maka dia melihat ke kondisi yang ketiga. Else if jika tidak, misalkan user memilih 4101 ya. Jika tidak, 4101 sama dengan 4101, maka nilainya adalah true, ya. Maka ini blok kode program yang ketiga ini dijalankan. Maka nama, variabel nama yang sudah kita deklarasikan, kita isi dengan sales, variabel tipe kita isi dengan pendapatan. Nah, seperti itu. Jadi cara bacanya seperti itu. Ya, kalau tidak ada semua ya berarti kalau bukan 101, bukan 2101, jika tidak 101 kan maka namanya dipastikan adalah cost of sale dan tipenya adalah harga pokok penjualan. Dan diakhiri dengan and if. Nah, inilah yang disebut dengan blok proses, ya. Jadi yang dim ini adalah blok deklarasi variabel. Yang ini yang baris kedua adalah blok untuk input, proses, dan terakhir adalah output. Jadi kalau nanti kalian membuat kode program pemrograman, setidaknya ada 4 yang harus kalian ada di pola pikir kalian. Deklarasikan dulu variabelnya apa, kemudian inputannya dari mana saja, kemudian di prosesnya seperti apa, dan outputnya ditampilkan di mana. Seperti itu, ya. Jadi tadi kan dari proses kita dapatkan bahwa variabel nama itu adalah isinya sekarang sales, tipe, ya, variabel tipe kita isi dengan pendapatan. Nah, kalau ini nilainya sudah benar, maka yang di bawahnya tidak dijalankan, langsung dia loncat ke and if. Itu proses, ya. Jadi dari proses kita dapatkan variabel nama isinya sales, variabel tipe isinya adalah pendapatan. Nah, itu output terakhir. Kita kan ingin menampilkan, kita lihat di sini, ya, ingin tampilkan di sini, ya, di text box 1 nama akun, sedangkan tipe akun adanya di text box 2, ya. Oleh karena itu nanti di sini, nah, dicek ke sini, ya. Jadi text box 1 titik text sama dengan nama, ya, ini namanya masuk sini. Kemudian text box 2 kita isikan dengan tipe. Ingat tulisannya harus sama persis. Kalau saya klik, maka mulai dari deklarasi proses langsung ke output sama tulisannya, ya, harus sama persis. Besar kecil sebenarnya tidak berpengaruh, tapi lebih baik biasanya dia akan otomatis menyamakan dengan yang kita deklarasikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu struktur pengambilan keputusan. Ingat logikanya harus dipahami, jangan diingat, dipahami. Jadi kalian deklarasikan dulu, kemudian inputnya dari mana saja, di prosesnya seperti apa, baru di outputnya, gitu, ya. Jadi apapun nanti tugasnya atau yang kalian mengerjakan program apapun, pasti itu yang harus dipegang, ya. Deklarasi, input, kemudian proses, dan output. Seperti itu. Nanti tombol untuk keluar tinggal double klik. Rumusnya adalah N saja, ya. Oke, silakan dicoba untuk menentukan program menentukan nama akun. Baik, demikian untuk pertemuan sekarang. Nanti insyaallah untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut, ya, untuk program menghitung gaji pegawai. Terima kasih.